Assalamualaikum rekan-rekan pioner semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi seperti biasanya rekan-rekan ya. Pionir galau menunggu Open Mainnet Pay, jual murah koin. Tentu saja keputusan untuk menjual koin Pay dengan harga rendah adalah keputusan pribadi setiap pionir. Tetapi ini mencerminkan ketidakpastian yang ada di antara mereka tentang masa depan mata uang kripto ini. Selain ketidakpastian terakhir Open Mainnet Pay, ada juga perkembangan menarik di dunia penambangan kripto via ponsel. Beberapa proyek lain seperti Ice Network dan Sidra telah muncul dengan konsep yang serupa, memungkinkan pengguna untuk menambang kripto menggunakan ponsel mereka dengan sistem tap to mine. Ice Network dan Sidra menjanjikan kesempatan yang sama menariknya dengan Pi Network, yaitu kemudahan penambangan kripto yang dapat diakses oleh banyak orang. Ini menciptakan kompetisi di antara proyek-proyek ini untuk menarik pengguna dan menawarkan insentif yang lebih baik. Pioneer Pi Network sementara menunggu Open Mainnet harus menghadapi pilihan untuk tetap setia pada proyek yang telah mereka dukung sejak awal atau mencari alternatif yang mungkin lebih menguntungkan. Namun mereka juga harus berhati-hati dalam memilih proyek mana yang akan mereka ikuti, karena di dunia kripto ada banyak kripto atau banyak proyek yang tidak dapat dipercaya. Satu pesan yang penting adalah untuk bersabar dan bijak dalam memanfaatkan koin Pi. Proyek-proyek kripto seringkali melewati berbagai tahap perkembangan. Peluncuran Open Mainnet Pay mungkin hanyalah salah satu tahap dalam perjalanan panjang Pi Network. Menjaga koin Pi yang dimiliki saat ini dan tidak tergesa-gesa menjualnya mungkin merupakan tindakan yang bijak. Memahami bahwa nilai kripto dapat sangat fluktuatif dan bahwa potensi masa depan Pi Network masih belum pasti. Pionir harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat. Masa enclosed mainnet mungkin adalah waktu yang tepat untuk mengamati perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan yang signifikan. Baiklah rekan-rekanku ya, kalau kita mengutip dari pembahasan ini dan kita menggarisbawahi, apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang wajar, di mana semua pionir dengan belum ada kepastian kapan Open Mainnet akan diluncurkan oleh Kortim, mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka mungkin lebih bisa mengeluarkan rasa unek-uneknya atau perasaan galaunya, atau bisa melampiaskan gemuruh di dalam jiwanya dalam menambang kripto Pi Network ini. Akan tetapi masih belum ada kepastian, maka mereka melampiaskannya dengan cara menjual koin Pi. Tapi saya rasa itu adalah suatu bentuk manusiawi, karena di satu sisi mereka mengharapkan penghasilan yang pasti, tapi dari Pi Network sendiri belum ada kepastian. Cuma langkah yang paling bijak yang perlu kita lakukan ketika kita sudah sadar bahwa apa yang kita lakukan itu merugikan kita pada akhirnya, lebih baik kita jangan menjual koin Pi kita dengan harga yang murah. Di satu sisi semua itu perlu proses, jadi semua yang kita lakukan itu semuanya perlu proses. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita dalam mengikuti proyek Pi Network, itu semuanya nanti akan ada penyesalan ketika memang betul-betul Pi Network ini sudah bernilai dan sudah berharga. Proses masih terus berjalan, dan ini adalah bentuk suatu bukti bahwasanya Pi Network itu dalam masa enclosed mainnet ini masih berproses untuk menyelesaikan yang namanya testnet dan penyempurnaan sistem, di mana semua hal yang dilakukan oleh Kortim itu harus kita ikuti dan kita cermati arahan dan juga petunjuknya dari Kortim, kita jalankan. Memang
di satu sisi banyak sekali kripto-kripto yang bermunculan, akan tapi masih belum ada kejelasan, dan semuanya itu hampir sama dengan yang dilakukan oleh P-Network, baik itu ICE Network atau Sidra. Itu juga kripto yang hampir mirip dengan P-Network dalam proses penambangannya. Jadi seperti itu rekan-rekan ya, kita harus bersabar, kita ikuti terus proses perjalanan P-Network. Kecuali kalau proses perjalanan P-Network ini sudah berhenti, mungkin penambangan ini sudah bubar rekan-rekan ini. Tapi karena masih terus berproses dan banyak sekali informasi setiap hari yang bisa ikuti, maka kita harus bijak untuk mengikuti proses dari P-Network ini sampai selesai nanti rekan-rekan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa mencermati kelebihan dan kekurangan dari P-Network daripada kripto yang lain. Memang sekarang banyak bermunculan kripto, salah satunya adalah ICE Network dan Sidra Bank. Itu juga kripto yang hampir mirip dengan P-Network dalam berprosesnya, dalam penambangannya dan lain sebagainya rekan-rekan. Tapi kita bolehlah sah-sah saja mau memilih yang mana, itu hak kita. Akan tetapi kita jangan sampai merasa dirugikan dan menyita pemikiran atau tenaga kita dalam ikut penambangannya. Karena proses di dalam semua kripto itu banyak yang belum ada kepastian. Andai kata ada yang kepastian, itu masih hanya beberapa kripto saja kan ya, tidak banyak ya, mungkin hanya hitungan jari. Tapi yang lainnya banyak yang tidak tereksekusi karena semuanya itu banyak yang palsu. Tapi ketika kita mempelajari P-Network ini, semuanya berproses dengan baik, berjalan dengan baik, setiap ada informasi yang bisa kita ikuti, dan di satu sisi perkembangan yang setiap hari kita ikuti ini berlanjut menuju ke arah enclosed mainnet dan sebentar lagi berlanjut ke fase open mainnet. Jadi ketika bisa mengikuti arahan dan juga proses dalam P-Network ini, kita mungkin merasa tenang ya sambil bekerja yang lain, karena memang proses P-Network ini perlu proses dan waktu untuk menyelesaikannya. Sama juga dengan kejadian Bitcoin yang dulu juga sama, perlu proses dan perlu waktu untuk memberikan nilai dan bernilainya koin atau yang boleh dikatakan cryptocurrency itu dilihat dari ekologi, juga utilitas jaringan ekosistemnya, dan seberapa besar komunitas yang ada di dalamnya rekan-rekannya. Ini yang perlu dicermati, dan mudah-mudahan P-Network ini nanti lebih cepat dari yang kita harapkan untuk penetapan nilai dan juga open mainnet ya. Jadi kita harus berbesar hati, jangan sampai kita berkecil hati, apalagi sampai menjual koin Pi kita dengan harga yang murah. Jadi seperti itu. Meskipun banyak kripto-kripto yang bermunculan, kita tetap eksis dan tetap kita jalankan apa yang menjadi arahan dari core team. Jadi